Shalom anak-anak semua, apa kabar kalian pada hari ini? Pasti sehat, pasti luar biasa ya. Nah, hari ini memang aku senang sekali kalau kita sudah masuk pada semester yang kedua ya, untuk kalian yang belajar. Nah, hari ini anak-anak memang perlu akan mengirimkan video. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk di dalam bab yang ke-9. Ya, sebelum kita mulai belajar, kita akan berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan penyertaan-Mu sangat luar biasa. Bapa yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu akan kembali mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami semangat yang baru kembali, berikan kami konsentrasi juga di dalam ketekunan di dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan guru kami. Tuhan, kiranya pembelajaran hari ini boleh memberkati kami. Tuhan berkati orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar, dan juga berkati guru-guru kami yang mengajari kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bab yang 9, yaitu keterbatasan manusia. Kita akan membahas keterbatasan manusia. Kita akan nanti lihat apa itu keterbatasannya. Oke, buka buku paketnya di halaman 76. Nah, yang pertama kita akan bahas apa itu keterbatasan. Semua orang mempunyai keterbatasan yang dimiliki sejak kelahirannya. Ini adalah hak milik yang tidak dapat ditiadakan dan sebagai pemberian Tuhan. Tidak semua orang dapat menyanyi dengan suara merdu, atau ahli dalam bermain gitar, atau menulis dengan tangan kiri, atau mengajar, atau berpidato. Sebagian orang dapat berhitung dengan cepat, sebagian orang lagi dapat membuat karikatur, sedangkan sebagian orang lainnya ahli dalam cabang olahraga tertentu. Keterbatasan tidak hanya dalam ahli tentang hal keahlian, tapi juga secara fisik. Ada orang yang terlahir dengan anggota tubuh yang lengkap, tapi ada juga yang Tuhan izinkan lahir dalam keadaan khusus. Mereka tidak dapat melihat atau tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara, atau dalam keadaan mental yang khusus. Namun keterbatasan-keterbatasan ini tidak membatasi kemurahan Tuhan, sehingga selalu ada kemampuan khusus yang menutupinya. Dalam bimbingan khusus, kemampuan yang Tuhan berikan dapat mengimbangi keterbatasan itu. Ini menggambarkan keadilan Tuhan kepada semua manusia. Selain itu, keterbatasan juga tidak ada hubungannya dengan sifat atau kebiasaan buruk manusia di hadapan Tuhan. Sebab sifat buruk erat kaitannya dengan kelemahan, perbuatan dosa, atau pemberontakan terhadap Allah. Nah, ini adalah tentang keterbatasan. Jadi kita manusia Tuhan, ketika kita lahir, Tuhan memberikan kita, ada yang anggota tubuhnya lengkap, ada yang fisiknya lengkap, tapi ada juga yang Tuhan berikan keterbatasan dalam fisik. Ya tadi ya, ada yang buta, ada yang tidak bisa mendengar. Nah, ada juga yang dalam hal talenta. Tidak semua orang memiliki talenta yang sama. Coba kalian pikirkan, kalau semua orang memiliki talenta menulis, terus yang lain gak bisa bernyanyi, jadinya bagaimana dong? Gak bisa ya. Nah, makanya Tuhan itu adil. Tuhan memberikan masing-masing manusia itu berbeda-beda talenta. Sekalipun itu anak kembar, itu pasti talentanya berbeda. Walaupun ada samanya, tapi pasti ada perbedaannya. Inilah Tuhan adil, memberikan keterbatasan dalam diri manusia, dan juga Tuhan berikan kekuatan. Misalnya kayak Mem April nih, lemah misalnya nih lemah dalam matematika, tapi Mem April lemah dalam kuat dalam misalnya mengingat pelajaran. Misalnya ada yang kuat di dalam bidang matematika, tapi ada yang tidak bisa bernyanyi. Ada ya. Jadi semua manusia masing-masing keterbatasannya berbeda ya. Nah, memang pernah lihat, dan ada suatu sekolah luar biasa namanya El Safan, itu ada di Jakarta Timur. Kebetulan Mem April kenal dengan salah satu guru tenaga pengajarnya, dan Mem April dan anak Mem April pernah waktu Natal ke sana. Mereka ada tidak hanya satu keterbatasan, tapi mereka memiliki dua keterbatasan secara fisik ya. Ada yang tidak bisa melihat, dan ada juga yang tidak bisa mendengar. Nah, misalnya seperti itu, ada yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, tapi mereka pakai alat bantu dengar gitu ya. Ada yang buta dan ada yang bisu.
tapi mereka bisa mendengar gitu ya. Jadi mereka harus pakai tongkat. Jadi makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita tubuh yang lengkap, tubuh yang sehat, yang normal. Luar biasa ya. Tuhan Yesus kita baik sekali. Bahkan buat orang-orang yang kekurangan pun, memiliki keterbatasan, Tuhan Yesus sangat baik kepada semua orang. Ya, kita lanjutkan. Nah, tadi tuh keterbatasan yang diberikan Tuhan kepada kita tidak ada kaitannya dengan sifat atau kebiasaan buruk manusia. Ya kalau secara fisik terbatas ya jangan kaitkan dengan kebiasaan buruk manusia itu tidak. Kalau kebiasaan buruk manusia itu adalah erat kaitannya dengan kelemahan, perbuatan dosa atau pemberontakan terhadap Allah. Jadi hal-hal kayak gitu tidak boleh dikaitkan ya dengan kelemahan ataupun dengan kelemahan kita secara fisik dengan kelemahan kebiasaan yang kita lakukan ya. Oke, ini ada contohnya Nick Fujicik ya, seorang yang terlahir tanpa kaki dan tangan. Mem April sudah pernah lihat langsung bapak ini. Waktu Mem April kuliah didatangkan, Mem April lihat dia hanya di atas meja. Ya, tanpa kaki dan tangan. Secara fisik dia sangat terbatas. Sepintas orang lain akan melihat bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dengan keadaan fisik seperti itu. Akan tetapi semua orang akan tercengang dan takjub karena ia ahli dalam bermain piano dan dapat melakukan semua aktivitasnya dengan baik. Mem April pernah lihat, benar-benar Mem April lihat, bahkan dulu Mem April punya kaset CD-nya. Mungkin kalian juga ada yang punya ya. Mem April lihat langsung dia hanya bisa di atas meja, terus dia turun, dia bisa sikat gigi pakai alatnya. Ada alatnya di kamar mandi, dia bisa berjalan, maksudnya dia menggunakan kendaraan khususnya dia bisa berenang gitu ya, dia bisa bermain gitar gitu ya. Jadi di tengah-tengah keterbatasan fisiknya Nick ini, tapi Tuhan beri kemampuan yang luar biasa buat seorang Nick. Ya, Tuhan itu sangat luar biasa. Jadi keterbatasan bukanlah dosa. Ingat, keterbatasan bukan dosa. Tidak ada hubungannya dengan sifat atau karakter buruk. Tetapi ketidakmampuan manusia dari segi fisik atau dalam bidang tertentu, keterbatasan itu juga tidak mengurangi kemurahan dan anugerah Tuhan kepada mereka. Justru sebaliknya, Allah menjadikan mereka para ahli di bidangnya masing-masing. Seperti Nick tadi, dia ahli dalam bermain piano, dia ahli juga dalam berenang dengan kemampuan fisiknya itu. Wah, sangat jago ya, sangat jago. Nah, seperti yang Mem April bilang tadi, ketika ada di panti El Safan atau di sekolah luar biasa El Safan tuh, mereka diajari, mereka sekolah gitu ya. Bahkan mereka tahu, mereka masuk TV, mereka pintar bermain biola, bermain musik, mengiringin musik gitu ya. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Mungkin kalian juga pernah lihat atau pernah tahu tempat sekolah yang seperti itu yang Tuhan pakai secara luar biasa. Kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan tidak berkurang sedikit pun kepada manusia sekalipun itu memiliki keterbatasan. Oke ya. Yang kedua, kita akan bahas keterbatasan adalah anugerah. Kita belajar dari contoh-contoh Alkitab ya, apa tokoh Alkitab kita. Yang pertama kita akan belajar tentang Musa. Musa adalah keturunan Ibrani yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa tidak pandai berbicara. Maka Tuhan menunjuk Harun sebagai juru bicaranya. Dalam Keluaran 4 ayat 10 sampai 14. Musa telah tua dan tubuhnya lemah pada waktu memimpin bangsa Israel memerangi bangsa Amalek. Untuk menyelesaikan perang sampai petang hari, Musa harus mengangkat tongkat di tangannya karena tubuhnya sudah lemah, maka tangannya ditopang oleh Harun dan Hur sampai perang usai. Dalam Keluaran 17 ayat 8 dan Keluaran 19 sampai 6 ya. Ayat 19 sampai 6. Orang lain, keterbatasan Musa membuatnya bergantung pada pertolongan orang lain. Sehingga kemenangan atas orang Amalek adalah kemenangan bangsa, bukan Musa seorang diri. Jadi kita belajar dari Musa. Musa itu tidak pandai bicara. Dia akhirnya dipilih Tuhan, yaitu Harun, untuk membantu dia di dalam berperang karena tubuhnya sudah sangat tua. Tapi keterbatasan Musa tidak melemahkan dia untuk memimpin bangsa Israel. Sangat luar biasa, ini anugerah Tuhan buat Musa. Ya, oke. Yang kedua kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita sudah sering mengenal siapa itu Daud. Ya, betul sekali ya. Daud adalah seorang raja. Ya, Daud seorang raja. Ia memerintahkan orang mencari keluarga Saul yang masih hidup. Masih ingat ya tentang Mordekai ya? Mereka menemukan Mephiboset.
bukan modern, maksud Mefiboshet Mephiboset ya. Ia cacat pada kakinya. Ia tinggal di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Daud mengirim utusan untuk menjemput Mephiboset dan menempatkannya di dalam istana layaknya anak raja. Daud memerintahkan Zilba, hamba Saul, untuk melayani semua kebutuhan Mephiboset sebagai anak raja di dalam 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Keterbatasan Mephiboset tidak mengurangi haknya sebagai raja. Sebaliknya, Daud mengasihi dan menghargainya serta memberikan hak Mephiboset layaknya anak seorang raja. Jadi Daud ini sangat tidak melihat keterbatasan fisik dari Mephiboset gitu ya, karena Mephiboset ini cacat dalam fisiknya. Tapi Daud sangat mengingat akan pertemanannya dengan siapa? Dengan sahabatnya Yonatan ya. Dia akhirnya mencari keturunannya Raja Saul, yaitu Mephiboset. Akhirnya Mephiboset dijemput ke istana, dia diperlakukan seperti layaknya seorang anak raja ya. Jadi keterbatasan yang dimiliki Mephiboset tidak mengurangi anugerah yang akan diberikan Tuhan kepada Mephiboset ya. Musa tidak dapat melayani semua utusan bangsa Israel sebagai hakim seorang diri. Melihat keterbatasan itu, pamannya mertuanya Jitro memberikan saran agar Musa mengangkat para hakim yang dapat menolong menyelesaikan masalah-masalah bangsa itu. Nah, Tuhan tahu, kan Jitro mertuanya lihat, kamu Musa ada lemahnya, makanya Jitro menyarankan untuk mengangkat para hakim untuk menolong menyelesaikan masalah-masalah bangsa Israel. Itu sarannya kepada Musa ya. Dalam Keluaran 18 ayat 17 sampai 23. Keterbatasan Musa ini membutuhkan orang lain yang dapat melayani bangsa Israel sebagai hakim. Nah, inilah anugerah Tuhan. Yang ketiga, kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Yesus mengajar, banyak orang datang membawa orang sakit untuk disembuhkan. Orang sakit tidak dapat menemui Yesus tanpa bantuan keluarga atau orang lain di sekitarnya. Terlebih bagi mereka yang buta, lumpuh tuli. Tuhan Yesus memperlakukan mereka semua sama. Inilah Tuhan Yesus, kita lihat ya, secara adil. Ketika orang lain membutuh pertolongan untuk disembuhkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tidak ada membedakan mana yang buta, enggak, tapi semuanya sama. Yang membutuhkan pertolongannya itu Tuhan berikan anugerahnya ya. Oke. Keterbatasan yang dimaksud bukan hanya dalam hal kemampuan mental atau fisik, tetapi juga yang berhubungan dengan bakat. Keterbatasan memang harus dikenali dan diterima sebagai pemberian Allah. Apa saja yang dapat digolongkan dalam keterbatasan manusia? Nah, silakan kalian daftarkan keterbatasan kalian. Ini menjadi PS kalian ya. PS kalian di halaman 78 tentang keterbatasan manusia. Itu kalau lebih dari 5 boleh ditambahin. Ya, boleh ditambahin, itu kan boleh kerjakan di buku tulis ya, di buku tulis agama. Setiap orang mempunyai keterbatasan yang berbeda. Tidak ada manusia yang terlahir sempurna. Keterbatasan ini adalah anugerah Tuhan. Sebab dengan keterbatasan itu manusia hidup bergantung pada Allah dan saling melengkapi dengan sesama. Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mulia, unik. Namun dengan keterbatasan tertentu, Alkitab menjelaskan bahwa di dalam keterbatasan inilah kuasa Allah lebih nyata. Sebab manusia akan selalu bergantung pada kuasa Allah ya. Jadi ketika kita sadar kita adalah manusia yang terbatas, makanya kita bergantung dan berserah kepada Tuhan, membutuhkan Tuhan selalu ya. Tapi kalau kita sombong, kita merasa kita bisa, kita mampu, ya udah kita lupa sama Tuhan. Ya, jadi kita sadar ini adalah kita manusia yang terbatas, kita memiliki keterbatasan, kita harus dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Oke? Ingat tadi, keterbatasan tidak mengurangi anugerah Tuhan kepada setiap manusia. Jadi mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan keadaan yang kalian miliki, bakat minat kalian, fisik kalian yang normal, keluarga kalian, orang tua, teman-teman, guru-guru kalian yang kalian punyai, itu adalah semua anugerah dari Tuhan. Oke? Nah, cukup sampai di sini dulu. Tadi tugas kalian, PS kalian di halaman 78 yang keterbatasan manusia, dan PR kalian itu yang kegiatan pembelajaran. Mengenal diri, tuliskan keterbatasan dirimu sendiri. Tadi udah ada ya, tulis lagi. Bagaimana caramu mengatasinya? Misalnya malas belajar. Keterbatasannya misalnya tidak pintar matematika tadi kan. Cara kamu mengatasinya belajar dengan sungguh-sungguh, itu contohnya, yang lain boleh.
Nah, siapa yang dapat menolong? Siapa? Apa kamu bersyukur atas keterbatasanmu? Nah, itu kalian kerjakan ya. Jadi HPS-nya halaman 78 dan PR-nya pun halaman 78 bagian kegiatan pembelajaran. Kirimkan ke GCR agamanya Mem April. Oke? Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah materi pada hari ini mengajarkan kita, di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki, kita harus selalu mengucap syukur, selalu bergantung kepada Tuhan, karena Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Haleluya, amin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan atas tubuh yang normal, fisik yang normal, juga bakat yang Tuhan berikan dalam diri kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan ajar kami untuk bergantung kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur atas keberadaan yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berserah diri kepada Tuhan, dan kami akan percaya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu di semester 2 ini yang belajar Tuhan, kembali belajar. Kiranya Tuhan berikan semangat mereka dalam belajar, apapun masalah yang dihadapi mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka alami Tuhan, Tuhan bantu mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan mereka, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan, tutup bungkus anak-anak-Mu dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati juga kedua orang tua mereka Tuhan yang bekerja dan mendampingi mereka belajar, kiranya berkat dari surga turun juga melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati juga kami guru-guru Tuhan yang mengajar di sekolah, kiranya dengan kasih dari anugerah Tuhan yang memberkati kami semua, setiap guru-guru di tempat ini ya Tuhan. Dengan kemurahan Tuhan kami boleh mengajar dengan sukacita, dan setiap ilmu yang kami sampaikan boleh menjadi berkat buat anak-anak murid kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Oke, tetap semangat belajarnya, jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.